Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos dan masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang inspiratif tentunya, dan kayaknya cukup banyak cerita menarik yang bisa kita kulik dari para bintang tamu kita di Dapur Medsos. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang cewek cantik ya, yang masih muda banget juga. Tapi ini kalau ngomongin soal karir kayaknya ngalah-ngalahin senior nih ya. Langsung aja kita sambut ada Tata. Halo Tata. Halo Kak. Dari suaranya sepertinya dia penyiar deh ya. Bukan Mantan ya? penyiar sih. Mantan penyiar ya rupanya ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Iya. Tata ini nama panjangnya Kurata Kurata Ayuni. Ayuni. Nah, jadi bukan Aini ya. Bukan. Salah ya tadi Salah. ya. Oke, Tata. Tata Iya. ini kan dikenal sebagai seorang fotografer. Iya. Benar. Nah, yang mau kita tanyain dulu sebenarnya fotografer di Banda Aceh ini kalau untuk cewek kayaknya masih minim gak sih? Masih sedikit ya kan? Kalau untuk tahun 2023 ini alhamdulillah udah Oh, banyak udah rame, sih Kak. udah Iya. rame. Udah rame banget. Mhm. Mulai dari fotografi, wedding fotografi, Oke. food juga, terus mereka juga banyak yang street. Jadi kan Oh, biasanya oke. mungkin kalau orang-orang di pasar Penayung itu Iya. udah nggak asing banget tuh ngeliatin cewek-cewek nenteng kamera. Oke. Itu biasanya mereka untuk untuk fotografi street gitu. Jadi Oke. mereka memang ngambil kegiatan di pasar, Di pasar, di jalanan gitu ya. gitu-gitu. Oke, berarti untuk tahun 2023 ini udah rame. Udah rame Tapi banget. Tata sendiri berkecimpung di dunia ini sejak tahun berapa? Sejak tahun 2016. 2016. Berarti itu umurnya saat itu masih berapa itu, Tah? Berapa ya? Maksudnya masih sekolah juga waktu itu? Masih kuliah sih. Oke. Baru semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah. Oke. Ini benar-benar bisa dibilang masih sangat hijau waktu itu ya, Iya, bergabung ke dunia fotografi ini ya. Dimana Iya. kan masa itu seorang fotografer identik dengan jenis kelamin laki-laki Iya, biasanya gitu. Tapi kita tanya dulu deh awalnya kenapa sih Ta dengan umur yang masih sangat muda itu bisa tertarik di dunia fotografi ini dan mau diseriusin gitu. Kenapa? Seperti yang udah pernah Tata bilang, mungkin kalau orang-orang nanya kenapa sih tertarik sama fotografi, karena dulunya nggak suka, jadi benci jadi cinta ya. Oke, ini kayak gini banyak nih kasus yang kayak gini biasanya ya, dari benci banget dengan satu profesi, dengan satu kerjaan, Iya. tiba-tiba justru itu yang menjadi Menimbulkan rasa suka gitu ya. nggak boleh benci banget dengan segala sesuatu apapun Benar. itu. Oke, tapi sebelumnya Tata sendiri memang punya basic pengalaman atau juga pendidikan fotografi. Dulunya tertarik karena ada mata kuliah fotografi. Oke. Nah, kemudian ada komunitas nih namanya Oke. Geo Nusantara. Jadi Oke. mereka tuh ada regional di seluruh Indonesia. Jadi Oke. kebetulan pada saat itu lagi open recruitment regional Aceh. Gabung ke situ memang isinya almost laki-laki sih, Kak. Oke. Laki-laki lagi. Jadi kami yang perempuan yang daftarnya itu sekitar cuma 3 orang gitu. Nah, mulai dari situ bertukar pikiran. Terus si abang-abang ini udah senior, ada yang dari jurnalis, ada juga dari profesi malahan PNS juga ada. Oke. Jadi memang banyak hobi banget ya, memang ternyata itu hobi yang Iya. berkumpul para orang-orang yang dengan hobi yang sama Iya, gitu ya. benar. Oke. Dan kemudian dari situ baru kenal lah sama fotografer wedding gitu. Ada saat itu namanya Bang Suhendra, mungkin kalau kenal. Ya di situ bertukar pikiran, Bang, gimana sih cara foto wedding gitu. Soalnya kan kayak belum banyak banget gitu fotografer cewek. Iya, ya benar. kan? Nah, Oke. pada saat itu oke, yuk gabung ikut sama Abang gitu. Jadi ke ke Masjid pelaminan. Raya. Beda rupanya. Beda. Iya, beda. Salah. Ke Masjid Raya ngapain, Bang? Saya belum siap gitu bukan ya. Oke. Jadi saat itu diajakin ikut sama senior. diajakin sama senior ke Masjid Raya. Oke, jadi pas coba-coba moto, nah jadi itu pada tahun 2017 Oke. kalau nggak salah. Kan masih tabu banget tuh, Iya. apalagi cewek. Cewek benar. Dan kakak tahu sendiri posisi kalau misalnya nikah tuh kan pasti Benar, di saf di- bagian laki-laki itu benar, kan, benar, tiba-tiba ada benar. cewek, Iya. memang langsung dijulitin gitu, kayak Oke. matanya gitu kayak ngapain perempuan di sini gitu. Benar itu ya. Jadi itu yang sebenarnya tapi justru
itu bukan menjadi tantangan yang berarti kayaknya. Iya. Ya udah dilewatin aja gitu ya. Cuman sempet down sih Kak, Oke. karena digituin kan kayak kayaknya aku masih belum pantas nih berada di sini. Padahal bukan karyanya ya, Iya. tapi karena gender itu tadi Iya. mungkin. Tapi sebelumnya tadi kan Tata sempat sebut kalau sempat bergabung di Komunitas Geo Aceh. Geo Nusantara itu tadi dan Iya. Geo Aceh ya. Iya. Itu tahun berapa, Tak? 2017. 2017 juga gitu. Oke. Jadi dan- benar-benar otodidak sih sebenarnya, Oh, karena kan oke. kalau misalnya di kuliah pun nggak dikasih banyak materi gitu tentang fotografi, cuma pengantar doang kayak komposisi, kameranya gimana, angle-nya gimana, udah gitu doang. Dan kampus Tata memang lebih ke arah jurnalistik. Jadi Oke. memang yang ya udah yang memang dasar-dasar jurnalistik aja gitu. Gimana jadi kamera person gitu-gitu Oke, doang. oke. Berarti untuk fotografi ini sendiri justru belajar sendiri gitu, Iya, otodidak ya, iya benar. dengan pengalaman-pengalaman senior juga ya. Iya. Oke, keren banget. Tapi itu juga yang membuat Tata merasa yang tadinya benci itu terus jadi tertarik ketika ikut di Masjid Raya untuk wedding itu tadi. Iya, Oke, ikut oke. komunitas juga, turun ke street fotografi, dan awalnya Tata lebih suka landscape, jadi nyari Oke. pemandangan kan. Cuman karena Aceh ini pemandangannya tuh kita harus rintangannya tuh berat Kak. Misalnya kita harus naik gunung dulu Iya, baru iya, kita bisa iya. dapat view yang Yang bagus. Jadi benar. kayak kayaknya untuk cewek nggak sanggup nih kayak gini. Ya udah ninggalin. Terus di komunitas juga banyak dikenalin ranah-ranah fotografi yang lain, barulah suka ke street fotografi. Oke. Mulailah tuh foto di jalanan, kayak Oke. fotoin abang-abang naik labi-labi gitu-gitu. Jadi kayak bapak-bapak yang lagi nyapu jalan gitu-gitu. Jadi banyak sih karya-karya yang street fotografi di Instagram gitu. Oke, oke. Berarti saat ini mainnya juga masih dengan komunitas yang sama kah di Geo Aceh? Masih. Oke. Justru di Geo Aceh itu juga dikenalin dengan namanya food fotografi. Oke. Dan dari semua ranah fotografi memang food fotografi yang paling sulit. Dan itu kayak apa ya, melekat banget gitu Kak. Jadi kayak ini yang paling sulit dan udah aku pelajarin, mau nggak mau aku harus dapat cuan nih dari Iya. sini gitu. Karena belajarnya effort Bener, banget. effort banget. Oke, oke. Jadi mulai tertarik dengan food fotografi itu, mulai diseriusin juga. Tapi apa sih sebenarnya tantangannya dari food fotografi yang kalau kata Tata ini emang Iya. susah banget gitu? Banget susahnya. Yang pertama, kita karena food fotografi mungkin orang ngelihatnya kayak gampang banget tinggal foto makanan doang. Iya. Malahan yang susahnya yang masaknya gitu. Iya, Sebenarnya nggak benar. gitu. Di food fotografi itu kita harus nyiapin lighting, terus background, styling, properti untuk mendukung si makanannya. Kemudian finishingnya kita kan harus ngedit. Jadi kan ngedit food itu beda banget sama ngedit wedding dan foto-foto lainnya. Oke. Karena kalau misalnya kita ngedit foto makanan, nggak boleh berbeda warnanya dengan makanan yang asli. Oh wow. Gitu. Jadi ketika orang ngelihat di fotonya kok warna merah, aslinya kok warna orange kayak Benar, itu. Jadi benar, itu benar. yang part tersulitnya sih Kak memang. Oke. Di editing. Oke, jadi justru pas editing ini yang bikin kribo ya. Iya, banget. Oke, tapi sebenarnya dari semua jenis itu kenapa sih Tata jadinya malah tertarik ke yang paling sulit gitu, Ta? Gak tahu, kayaknya anaknya memang suka tantangan Iya, ya. memang Kalau suka- nggak ada masalah dicari masalah. Bener, emang suka nyusahin diri sendiri ya ternyata ya. Oke, dunia bisnis fotografi ya kita bilangnya ya, profesi fotografer ini sebenarnya kalau di Aceh cuan gak sih? Cuan banget. Cuan banget. Tapi nggak banget gitu. Oke. Gajinya Aha. kayak tergantung serajin apa gitu kita mau kerjainnya. Jadi kalaupun memang udah pandai-pandai kita lah Kak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang belum dapat cuan, ya Iya. ngide aja, kita beli aja minuman dari coffee shop atau dari apa. Jadi kita foto-fotoin aja. Iya, jadi iya, biar iya. portofolio kita banyak gitu. Oke, pansos juga lah ya. Pansos harus dong. Enggak, tapi memang kan untuk portofolio yang banyak kita memang harus effort juga untuk Iya, itu, memang benar, harus benar. nyari. Berarti Tata kan sekalian editing juga. Udah ada timnya, Tak? Nggak ada, baru sendiri sih. Oh wow. Foto sendiri, edit sendiri. Styling lagi sendiri. Styling sendiri juga, oke. Dan sebenarnya karya Tata ini kan juga udah banyak ya yang pakai jasanya gitu ya. Karena kayak kita tahu juga ada beberapa mungkin brand-brand clothing line yang Iya. pakai karya Tata juga ya, pakai jasa Tata. Terus juga apa sih kayak restoran, Iya, dan lain-lain. UMKM juga UMKM sering ya, juga. UMKM. Oke, jadi kalau apa ya mengerjakan project itu gitu.
Misalnya nih untuk clothing line atau juga untuk makanan itu biasanya beda nggak sih pakai alatnya gitu, kayak kameranya tuh fanatik dengan satu brand atau enggak gitu biasanya? Kalau kamera sih satu brand, malah kalau kamera Tata sendiri tergolong ke semi profesional sih, karena kan dia ada yang kayak beginner, terus ada yang semi profesional baru profesional gitu kan. Karena kamera Tata memang udah lama banget Kak, belum upgrade. Belum upgrade ya. Jadi kayak bener-bener maksimalin lensa sama kemampuan editing sih kalau Tata sendiri. Jadi kan makanya agak-agak takut nih gabung-gabung ke tempat orang lain, apalagi kalau diajakin wedding, karena memang kamera mereka sudah brand yang sangat teratas gitu, sedangkan kamera Tata belum mumpuni. Jadi kayak bener-bener kalau ada job ya maksimalin di editing itu tadi, di editing dan pengambilan aja gitu. Oke. Jadi memang karena kan kita juga tahu ya, kenapa mungkin nggak upgrade, karena memang harga kamera ini kan nggak murah BTW gitu. Sedangkan jasa kalian sebenarnya dibayar mahal nggak sih, Ta? Masih underrated ya Kak. Jadi mungkin orang anggapnya yang kayak tadi, cuman foto doang pun, padahal kan kita beli propertinya itu nggak murah. Kayak piring aja berapa sekarang? Iya. Mangkok. Jadi setiap makanan itu sebenarnya ada tema-temanya Kak, mau tema rustic, mau tema vintage, atau tema yang clean. Jadi propertinya itu harus menyesuaikan si makanannya. Misalnya kayak kemarin fotoin rempah-rempah Aceh, kita nggak mungkin dong rempah-rempah Aceh kita taruh keramik ya kan nggak cocok. Pasti kita naruhnya kayak bambu atau yang kayak belangun tano gitu. Dan itu harganya nggak murah. Benar. Oke, sebenarnya modal di situ juga besar selain memang kamera lagi-lagi gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalau kayak ikut project bareng teman-teman gitu, ngerasa kayak minder gitu, karena mungkin teman-teman lain atau fotografer lain udah dengan kamera yang upgrade yang luar biasa, tapi Tata belum gitu. Ada nggak ngerasa minder, atau mungkin nggak minder kok, hasilnya sama aja dengan skill yang gue punya, malah lebih bagus punya aku gitu ya. Ada nggak sih tuh rasa minder kayak gitu? Kalau untuk food sendiri enggak sih. Kalau misalnya di wedding masih minder, tapi ya udah, setiap orang punya pasarnya sendiri. Jadi biasanya yang order foto wedding ke Tata biasanya cadaran, yang perempuan cadaran yang memang benar-benar nggak mau nih difotoin laki-laki, kebanyakan gitu. Jadi itu sebuah keuntungan sih menjadi perempuan. Jadi kayak banyak sih yang kayak gitu, aku mau difotoin sama cewek dong, nggak mau sama cowok gitu, risih gitu. Nah makanya untuk tahun 2023 ini udah alhamdulillah udah lumayan sih Kak, yang untuk fotografer perempuan yang terjun ke lapangan gitu. Jadi beberapa banyak jumpa fotografer perempuan. Kalau wisuda itu banyak banget. Jadi memang prefer perempuan sih, kalau biar nggak risih gitu. Kebanyakan alasannya gitu. Oke. Jadi justru yang tadinya ini dia yang nggak banyak populasinya gitu, sekarang justru tiba-tiba rame karena memang ternyata cewek-cewek sekarang udah pada sadar ya, risih nggak risih difotoin sama laki-laki gitu ya. Jadi mungkin biar lebih aman, terus juga biar lebih nyaman gitu. Jadi maunya sama fotografer cewek gitu. Menang banget Tata di sini ya. Menang banget Tata dan teman-temannya yang cewek di sini gitu. Tapi ada nggak sih komunitasnya kalau untuk fotografer perempuan ini, khusus perempuan gitu, di Banda khususnya? Ada Kak. Alhamdulillah Tata sendiri ya ketuanya. Ternyata kita memang mengundang langsung ketua komunitas ini ya. Mohon maaf nggak tahu tadinya. Ada. Jadi namanya Inong Fotografer Aceh. Inong Fotografer Aceh. Di dalamnya banyak anggotanya, ada MUA, terus ada yang PNS juga, ada yang kayak memang bergelut di bidang yang sama. Jadi sebenarnya lahir si komunitas ini akibat keresahan si MUA ini, kayak mereka kan kebanyakan MUA itu kameranya lebih gila daripada si fotografer itu sendiri. Jadi memang gimana nih, kita udah beli kamera bagus-bagus tapi kok hasil foto klien pengantin aku masih kayak gini. Jadi kayak ya udah yuk kita buat komunitas aja. Jadi tahun kemarin sih masih sering kumpul. Kalau misalnya tahun ini mungkin udah kebanyakan yang sibuk ya, banyak banget yang nikah kayaknya. Jadi pada sibuk anggotanya. Jadi itu yang bikin jarang ngumpul sekarang. Tapi sebenarnya apa sih kegiatan di komunitas ini? Komunitas ini dibentuk kan supaya mungkin tadi ya menjawab keresahan itu tadi ya, para MUA yang punya barang, punya produk
Toko Produksi punya alat yang canggih, tapi dia mungkin belum bisa maksimal iya. menggunakannya gitu. Nah, komunitas ini sendiri mewadahi itu dan kegiatannya apa aja tuh biasa Kak? Biasanya kalau ngumpul pasti ada satu hal yang dikerjain, misalnya yuk kita ngumpul tapi kita nih mau fotoin produk gitu. Nah jadi pas setiap ngumpul tuh ada hasilnya. Jadi misalnya ngumpul minggu ini fotoin produk, nanti minggu depan bisa aja motoin potret. Jadi memang ada model-model dari si MUI ini sendiri gitu. Jadi nggak ngumpul chit-chat gosip doang gitu kan. Iya benar. Jadi benar-benar kayak dari situ belajar tekniknya gimana, komposisinya gimana, editingnya gimana gitu. Dan di Banda Aceh ini juga ada komunitas yang memang di bidang fotografi makanan, namanya Upload Kompakers. Jadi itu upload kompakan juga ada, mereka tuh dari seluruh Indonesia, dan itu ada regionalnya di Aceh juga. Jadi hampir sama dengan si Gio Nusantara tadi. Berarti Tata ikut juga tuh? Iya. Semua komunitas ya, semua komunitas. Iya benar. Tidak cukup dengan dia menciptakan komunitasnya sendiri, dia ikut semua komunitas yang ada. Berarti Gio Nusantara tadi udah tergabung juga ke Gio Aceh lah ya. Iya. Terus juga Inong fotografer Aceh, terus gabung di yang upload kompakan. Upload kompakan ini. Itu juga jadi itu isinya emak-emak Kak. Oke. Jadi memang mereka banyak rules yang kayak nggak boleh nampak tangan gitu-gitu. Jadi memang muslimah friendly banget gitu. Terus memang isinya ibu-ibu rumah tangga, ada yang tapi hobi itu ya. Hobi foto-foto makanan yang gila-gila banget hasilnya. Dan malahan mereka fotonya pakai HP. Wow. Jadi kayak mungkin orang mikirnya kok susah banget ya, fotografi harus ada lighting, harus merek ini merek itu, terus harus pakai kamera yang luar biasa, lensa ini, padahal enggak. Kalau dimaksimalin pakai HP juga boleh. Dan kalaupun enggak ada lighting, kita bisa menggunakan sinar matahari. Gitu. Jadi mungkin orang overthinking kayak gimana ya caranya, kayak aku nggak banyak duit nih untuk beliin properti background dan segala macam. Padahal kalau background sendiri bisa pakai karton. Dan kalau properti mungkin bisa pakai punya di rumah atau bisa pinjam gitu. Benar, jadi kebanyakan kami gitu Kak, ada komunitas jadi saling pinjam ya, aku mau pakai untuk foto ini gitu-gitu. Jadi itulah fungsi komunitas itu. Benar-benar mempermudah juga anggota ya gitu bener. ya. Terus juga untuk join di komunitas kayak gini tuh sebenarnya sulit nggak sih? Kayak emak-emak aja bisa gabung gitu ya, sulit nggak sih gitu? Biasanya mereka memang buka rekrutmen per tahun gitu. Cuman kalau untuk Gio Nusantara sekarang udah agak susah karena udah ada seleksinya. Kalau misalnya upload kompakan ini, mereka tuh harus ada rulesnya, kayak setiap minggu harus upload 3 foto kayak gitu. Jadi biar tetap aktif membernya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar jadi anggota tapi nggak ada kegiatan apapun gitu ya. Tapi pernah nggak sih menghadirkan fotografer profesional untuk misalnya gathering komunitas gitu? Kita menghadirkan fotografer yang udah profesional nih untuk sharing ilmu dan lain-lain. Belum pernah atau udah? Pernah sih Kak, tapi kebanyakan dari PFI. PFI, jadi kami kayak kan banyak juga tuh yang anak PFI juga ikut di komunitas si Gio Aceh ini. Jadi kayak yuk ikut, ya udah ikut aja gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, mereka pun juga nggak pelit ilmu kan. Kalaupun profesi Tata sekarang sebagai fotografer kan nggak menutup kemungkinan untuk belajar yang lain gitu. Jadi memang anaknya suka belajar. Itu tadi ya. Memang seneng menyusahkan diri sendiri gitu. Dimana orang lain udah mau berhenti belajar, tapi Tata emang nggak mau berhenti belajar ya, luar biasa. Berarti memang seseneng itu akhirnya di dunia fotografi ini diseriusin dari 2016, tergabung juga di beberapa komunitas yang luar biasa. Nah, yang menarik juga Tika tuh tahu kalau Tata ini kan jasanya nggak hanya dipakai sama masyarakat Indonesia gitu, nggak hanya orang Aceh gitu, tapi juga jasanya dipakai sama justru di luar negeri gitu ya. Gimana sih Tata kok bisa tiba-tiba mereka nih bule-bule sana tuh pakai jasa Tata untuk ngedit foto ya? Jadi sebenarnya di internet itu banyak platform yang memang kita tuh bisa connect ke orang luar. Jadi mereka tuh banyak nyari yang si freelancer untuk ngeditin foto, untuk desain, untuk virtual assistant juga ada malahan. Jadi Tata gabung di situ, apply proposal dan keterima. Jadi tahun kemarin sih sempat ngedit foto di US. Jadi ngediting foto wedding. Dan kendalanya ya memang waktu, karena kan memang online. Jadi memang dicatat
memang kita tuh sebenarnya nggak bisa bohong. Jadi kapan kita online tuh pasti bakalan ada tuh timenya, sampai kita ngeklik keyboard aja itu kecatat semua. Jadi memang sampai sedetail itu. Cuman karena masalah kendala waktu ya, jadi kan 12 jam beda ya, Kak. Jadi misalnya di sana pagi sama sini, kita malam gitu. Jadi kayak aduh ganggu banget tidur nih, sampai subuh-subuh belum tidur gitu gara-gara ngeditin editan mereka. Cuman kemarin itu kontraknya habis karena mereka masuk winter. Kalau masuk winter kan jadi nggak banyak banyak wedding ya, gitu. Wedding benar-benar. Jadi lumayan sih Kak, kayak mereka tuh aja memang tekanan dari luar tuh luar biasa banget, karena mereka tuh maunya 1 jam aja tuh udah selesai satu event gitu, kayak lamaran. Bayangin berapa ribu foto yang mesti kita pilah dulu, kemudian kita sortir lagi mana yang bagus untuk dijadiin untuk dibagiin ke klien mereka, kemudian kita edit lagi pakai preset mereka gitu. Dan memang benar-benar komputer kita tuh harus langsung connect ke komputer mereka, jadi memang wifi-nya itu harus benar-benar kencang. Jadi di situ sih kendala. Mana di Aceh ini wifi-nya kita benar. Berarti itu bayarannya, kita bilang bayarannya langsung. Berarti itu dibayarnya kayak per jam gitu ya? Per jam sih ya. Jadi memang saya mau sejam selesai gitu, harus benar-benar sejam. Itu juga yang membuat Tata jadi zombie ya? Iya. Selama ini kalau yang follow akunnya Tata mungkin ya, yang melihat rutinitas Tata itu dia memang kayak zombie guys ya. Malam itu kayak aktivitas dia, Modi kenapa ngomongin zombie jatuh nih ya? Kenapa? Langsung ngerasain gitu ya. Langsung ngerasa dia ya. Nah jadi kalau kegiatan Tata justru di malam hari di mana orang lain beristirahat. Rupanya karena perbedaan waktu tadi sama klien yang mengharuskan Tata tengah malam masih tetap kerja. Berarti Tata untuk hasil foto itu ada dijual juga nggak ke platform yang ada kayak misalnya nih Deviana Art atau yang lain gitu? Ada dong. Banyak rupanya ya, kiri kanan depan belakang nih masuk cuan ya. Jadi pengen belajar fotografi ini. Berarti ada juga tak? Ada di beberapa platform. Itu jenisnya yang dijual kayak apa sih? Food fotografinya atau yang street atau yang apa gitu? Justru yang banyak kejual yang kayak misalnya mereka per tema gitu Kak, kayak kemarin lagi COVID. Nah, kita tuh tinggal style aja tuh, fotoin masker, fotoin orang lagi disuntik vaksin. Nah, itu sebenarnya yang laku karena tujuannya untuk mereka tuh bisa pakai lagi. Misalnya kita dari media nggak punya foto nih, ya udah download aja nih di platform ini kan gitu kan. Jadi kebanyakan yang memang bertema. Jadi misalnya sekarang lagi musim apa nih? Musim Piala Dunia. Jadi tinggal kita fotoin bola atau apa gitu-gitu. Jadi sesuai waktu juga. Jadi kalau misalnya memang masih mau ngupload foto apapun boleh aja, cuman ya kita harus nunggu bakalan kejual atau enggak gitu. Berapa sih Gak banyak sih kalau misalnya dihargai berapa dolar sih gitu. Kalau untuk yang ini, kalau untuk yang jual di platform untuk ini. yang jual di platform karena memang tipenya yang royalty gitu ya Kak. Jadi kayak mungkin satu foto bisa $1. Jadi memang gak banyak. Cuman kalau kita nguploadnya konsisten dan banyak laku ya lumayan juga. Karena kan kita nggak perlu ngeliat-liatin ya. Kalau ada yang mau beli ya silahkan gitu. Jadi mau 100 orang yang download juga masih bisa, kecuali memang dibeliinnya tuh aset apa sih istilahnya, aku lupa ya tiba-tiba blank ya. Jadi memang orang nggak bisa beli lagi tuh, mungkin satu foto bisa kejual $1,000 atau $300 gitu-gitu. Tapi kalau setiap yang kayak ini yang bisa di-download setiap saat itu justru itu yang banyak juga ya. Iya, yang banyak dan itu ya memang lumayan murah gitu. Iya benar. Nah kalau untuk jasa editing yang dipakai sama mereka di luar negeri sana tuh biasa dolar juga dong bayarannya. Dolar juga, cuman mereka kebanyakan yang dari Tata lihat yang kan ada grupnya gitu kan. Memang kebanyakan orang yang India sih. Karena mungkin rate-nya tuh mereka bisa lebih murah ya dapatinnya daripada orang US sendiri. Makanya kadang-kadang benar-benar berarti itu ya kenapa mereka nyarinya kita gitu ya. Nyari kebanyakan Asia sih. Nah ini yang mungkin bisa jadi PR untuk kita sendiri atau untuk jasa profesi seperti Tata gitu, yang lebih menghargai jasa kita ya Taya gitu. Jangan mau juga gara-gara yaudah deh biar ada klien aja, udah deh yang penting ada yang ini gitu, terus kita banting harga. Harusnya nggak bisa kayak gitu juga. Berarti bisnis ini sebenarnya profesi ini harus dijalankan sesuai koridornya juga gitu. Jadi bisnis ya bisnis gitu ya. Tapi ya untuk
menjadi editor dari mereka-mereka foto-foto yang dari luar negeri sana itu ngaruh ke portofolionya Tata juga nggak sih? Ngaruh banget sih Kak. Oh, iya? Ngaruh banget karena hasil-hasilnya itu kan tetap bisa kita download. Jadi sebenarnya ngaruhnya tuh untuk kita dapatin klien luar lagi gitu. Oke. Nah. Jadi satu umpan untuk ada beberapa lagi gitu Iya, ya. benar. Oke, berarti itu benar-benar mempengaruhi juga ya. Banget. Gitu. Sejauh ini klien untuk yang di luar negeri itu udah berapa orang sih yang pakai? Itu Kebanyakan perusahaan atau orang sih? yang Personal? di US perusahaan. Perusahaan. Yang sering repeat itu yang dari Maldives Kak. Itu memang personal sih dia, karena mungkin dia apa sih, nggak ada tim juga, dia mau motoin sendiri, mungkin nggak sanggup lagi ngedit. Oke. Karena Tapi memang kok luar jauh biasa. banget editnya ke Indonesia, ke Aceh pula gitu, jauh banget ya. Cuman kalau misalnya ngedit foto orang Maldives ini kayak beneran ngedit foto orang Aceh Kak. Jadi Oke. nggak ada bedanya, karena pakai Oke. jilbab juga, Oh, ada iya? yang cadaran juga. Jadi memang kan di sana juga Muslim ya, 99% Muslim. Oh, kalau nggak iya? salah. Iya, di Maldives. Oh, fun fact. Ini baru tahu nih, Iya. baru tahu. Oke. Jadi memang bener-bener kayak ya udah nggak apa-apa, sama aja kayak ngedit foto orang Aceh. Aceh. Bedanya nggak pakai adat Aceh aja gitu. Iya, oke. Itu Dan sih pesisir kebanyakannya. juga gitu, Iya. maksudnya di pantai, biasa temanya gitu-gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk orang Aceh sendiri, untuk kita sendiri itu banyak nggak sih yang juga minta dieditin misalnya gitu? Kalau orang Aceh kebanyakan kayak foto 7 bulanan, foto lamaran, kebanyakan yang gitu. Itu pun kawan-kawan sendiri sih Kak. Tapi kalau ngomongin soal teknis ya gitu, sebenarnya mereka suka banyak yang suka dengan apa ya, tone-tone yang kayak apa sih sebenarnya kalau kita gitu di Aceh nih senengnya kayak tone yang kayak gimana sih gitu? Yang kayak moody gitu, jadi kayak nggak terlalu terang. Kebanyakan sekarang ya, karena kan Sekarang kayak gitu ya. Kalau dulu kan bibir harus merah guys. Kalau bibir nggak kelihatan merah dan blush on nggak menumpuk di sini, fotografer gagal, Iya. MUA gagal gitu ya. Dulu Terus harus putih ya. Iya, standarnya gitu. Kalau tangan nggak mulus putih kayak dinding itu MUA fotografer gagal ya. Gagal total. Gagal ya. Nggak dimaafkan. Nggak dimaafkan gitu. Jadi omongan sampai kapan-kapan deh gitu ya. Oke, berarti Iya. sekarang udah berubah gitu ya. Kalau kebanyakan yang order jasa di Tata, mereka mau editan kayak Tata. Kalau Tata kan memang cenderung lebih gelap, Oke. nggak terlalu putih, dan memang kayak aku mau foto gini tapi nanti editingnya kayak gini. Jadi memang benar-benar sesuai sama yang udah sering Tata masukin portofolio di Instagram gitu. Oke. Jadi nggak capek lagi, karena kan ada klien yang ngordernya sama Tata tapi pengen editannya kayak fotografer lain. Oke. Mohon maaf, kenapa nggak ke langsung fotografer ke itu foto- aja gitu. Benar. Mungkin kendala di harga juga bisa jadi ya, sih. atau mungkin lagi-lagi sebenarnya dia suka stylenya Tata, cuma pengen agak kayak yang itu aja dikit gitu iya. kali ya, kombinasi gitu. Iya. Tapi itu lebih sulit tak? Lebih sulit karena biasanya kan Tata udah buat preset sendiri, Iya. terus settingan kameranya udah sesuai dengan si preset itu. Kalau misalnya ngikutin yang kayak orang lain harus ngubah-ngubah lagi Kak. Itu yang Oke. buat lama sih sebenarnya. Makanya kayak ada klien juga yang memang mau fotonya tuh siap 1 hari. Ya mohon maaf, ini saya aja belum sampai ke rumah gitu kan. Iya benar. Kapan ngeditnya? Nyampe rumah kan parkir dulu ya, ganti baju dulu, Makan dulu. sholat ya, baru ngedit gitu kan. Oke. Gitu Jadi sih. minta 1 hari. Banyak banget yang kayak gitu. Kebanyakan sih bukan dari kliennya, dari mama, dari orang tuanya gitu. Benar. Seperti biasa. Ya, orang tua ini kadang-kadang memang dari awal menikah sampai punya cucu ya, pokoknya mau ikut terus pokoknya. Harus terlibat terus biasanya. Tapi ya biasa kan itu untuk kebaikan, Iya. karena sayang juga gitu. Tapi ini kadang-kadang memberatkan fotografer gitu. MUA juga sering jadi korban Iya. ya kan gitu. Makanya sering kalau udah kayak gitu, permintaan siapa nih Kak? Permintaan orang tua. Oh ya udah, kirim aja dulu yang belum diedit. Jadi kan nggak apa-apa Kak, kirim aja, gak usah diedit, nggak apa-apa. Jadi ya udah biar selesai satu masalah dulu Iya gitu benar. Kak. Kita pun pas ngedit jadi nyaman ya, karena kalau Iya. misalnya di teror justru
aduh Iya, males benar, banget benar, gitu benar. kan. Oke. Maksudnya kita juga nggak akan mau lama-lamain foto orang. Benar. Karena kan memang sebenarnya mungkin gini jadi banyak juga beberapa bukan banyak sih, ada beberapa mungkin fotografer yang katanya gitu tuh. Jadi kayak kita nih tahun 2022 nih nikahnya, pestanya nih, fotonya 2024 tuh belum selesai albumnya biasanya ada gitu. Mungkin Jadi, itu yang bikin trauma. Kemarin itu tuh pernah bantuin tuh salah satu fotografer udah lumayan terkenal. Nah, Oke. jadi Kayaknya anaknya saya tahu deh. anaknya udah lahir tuh satu orang, Ya. tapi fotonya masih belum disiapin. Oh, wow. Datanglah anak ini Iya. mau membantu si Membantu. fotografer itu, taunya nggak dibayar. Wow, nah ini Alasannya lagi nggak ada duit nih gitu-gitu ya. Ya udah. ya, males ini kita. kerja sosial lagi-lagi ya. Nah ini sebenarnya yang pengen kita tanyain, sering nggak sih tak ada yang klien atau mungkin kayak tadi kasusnya bantuin teman gitu, tapi justru bayarannya nggak sesuai atau mungkin bahkan nggak dibayar, ada nggak yang sama klien kayak gitu? Banyak sih kalau sama klien. Kalau sama teman ya udah kita ikhlas saja sebagai hadiah pernikahan dia gitu ya. Kalau sama klien kebanyakan karena Tata juga melipir ke sosial media spesialis. Iya. Jadi sering ngelola konten Instagram si Oke. coffee shop di Banda Aceh. Jadi Oke. ada beberapa coffee shop yang memang udah Tata sama teman satu orang lagi, kami udah desain branding dari awal. Iya. Dan nanti dulu ya, duitnya belum cair ini tuh, padahal kan kerjaan kita udah selesai nih. Kayak udah dari tahun berapa gitu sampai sekarang belum dibayar, kayak ya udahlah nggak ada harapan lagi gitu. Dan ada juga yang memang klien-klien lagi cuman foto doang Iya, gitu. apa sih gitu Iya, mungkin padahal ya. kan kita bawa properti, Iya, kita iya, ngeditin iya. lagi, kita apalagi di Instagram tuh kan kita juga harus lihat algoritmanya, Iya, kita iya. pelajarin lagi itu, ikut bootcamp, ikut ini. Jadi makanya orang banyak anggap remeh, dan kebanyakan juga orang-orang sekarang kayak asal-asal foto aja gitu-gitu, istilahnya estetik. Padahal estetik itu kalau misalnya memang kita udah ngerasa fotonya itu bagus, ya udah itu estetik gitu. Tapi belum tentu foto yang estetik itu memenuhi komposisi Benar. foto gitu. Jadi orang ngirainnya tuh gampang banget foto, tinggal jepret-jepret aja. Padahal kalau memang untuk foto komersial, apalagi kita memang bergerak di jasa kita bergerak di bidang fotografi itu, ya kita tetap harus memenuhi si unsur-unsur komposisi fotografi gitu. At least angle-nya yang sesuai gitu. Apalagi kalau di food fotografi biasanya memang angle yang paling aman itu 45 derajat sama flat lay yang foto dari atas. Iya, itu biasa udah kan paling gitu. aman sih. Kan nggak mungkin juga dari samping sini ya fotonya. Jadi nggak ya. nampak makanannya. Nampaknya cuma cabenya doang atau minyaknya doang. Iya benar ya. Yang kayak Makanya gitu-gitu itu. nggak dipikirin mungkin ya Ta. Iya. Itu kendalanya salah satu atau beberapa kendalanya gitu ya. Beberapa kendalanya. Jadi Oke. klien gak mau tahu hal tersebut gitu. Dan ada juga beberapa coffee shop yang Tata pegang, mereka ingin mengikuti kehypean si Oke. Instagram itu, Iya. tapi mereka tidak mau mengikuti rules-nya di dalam itu, kayak misalnya nggak boleh ada lagu, terus fotonya nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal kan mereka pakai jasa Tata. Iya Jadi benar. kebanyakan yang kayak gitu, makanya iya. kadang-kadang nggak bisa kita majuin, dan kebanyakan juga baru 1 bulan kita pegang akunnya, tetapi mereka mana kok nggak banyak datang ke toko, padahal kan yang bukan namanya- urusan kita juga. Iya, padahal kan benar, cuman benar. marketing online doang Iya, untuk iya. kasih bagus konten di Iya, nah, online-nya itu. mungkin ini yang para klien itu belum paham banget Iya, gitu ya. Jadi benar. mereka merasa kalau profesi kalian sebagai online sosial media spesialis itu untuk supaya orang rame datang terus meningkatkan penjualan. No, sebenarnya Iya. nggak itu gitu, tapi membantu untuk mempromosikan gitu. Balik lagi yang bikin orang itu mau datang ke coffee shop kita ya makanan, Iya. pelayanan gitu dan lain-lain gitu Iya. ya. Jadi nggak cuma dengan foto-foto dan juga promosi melalui media sosial itu aja Iya. gitu. Nah, Makanya karena dari keribetan itu, ya udah deh buka aja coffee shop sendiri. nih orang memang itu tadi balik lagi moto hidupnya adalah mari menyusahkan diri sendiri gitu ya, daripada ngurusin coffee shop orang. Iya, bener. Mending ngurus coffee shop sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman tahu juga Tata ini adalah owner dari salah satu coffee shop di Banda Aceh, yaitu Morning Mama. Nah, kenapa sih namanya Morning Mama? Seru nih. Karena itu tadi, karena ngelihat udah banyak banget coffee shop yang Tata pegang di Banda Aceh ini, mereka tuh nggak menspesialkan si makanan ini, Kak. Jadi mereka selalu
mengunggulin kopinya, tapi mereka lupa kalau makanan itu penting banget. Jadi kan kebanyakan Tata dulu kerja from cafe ya, jadi selalu kerja di cafe gitu-gitu, pindah dari kafe satu ke kafe yang lain gitu-gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada makanan, kita harus pesan makanan dari luar. Nah, ya udah daripada kayak gitu, ya udah kita buka coffee shop aja. Makanya kenapa namanya Morning Mama? Karena bukanya jam 8 pagi. Itu susah banget nyari coffee shop yang bukanya jam 8 pagi. Benar-benar yang gitu. Coffee shop yang bisa dibilang udah modern lah kita bilang, bukan warung kopi biasa. Karena kalau warung gitu. Kopi ya susah ya kalau kena rokok. Iya benar. Memang agak sesak ya gitu. Konsepnya jadi anaknya daripada kitanya kenapa-napa mending bikin sendiri ya. Tapi ini kan kayak jungkir balik gedebang gedebum ya dari profesi fotografer ini gitu ya. Akhirnya buka bisnis. Tapi sebenarnya kita tanya sedikit lagi lah untuk teknis atau juga di fotografer ini kan sekarang tuh ada teknologi editing yang AI itu. Iya benar, AI itu Tata juga udah mulai pakai atau mulai cari tahu, mulai belajar atau gimana? Udah ini juga nggak sih? Udah mulai cari tahu tapi nggak tertarik sih Kak, karena anaknya suka manual banget ya. Memang lebih enak ngedit sendiri gitu sih. Dan desain grafis alhamdulillah bisa juga. Jadi memang lebih enak ngedit sendiri aja daripada pakai AI gitu. Jadi sebenarnya AI ini mempermudah, tapi kadang nggak dapat apa yang kita mau gitu ya. Kalau misalnya untuk kita yang memang nggak ada basic sama sekali ya nggak apa-apa, pakai aja gitu. Cuman untuk kita yang memang udah ngerti ilmunya udah penuh banget gitu ya, kenapa nggak dipakai gitu. Oke. Jadi pada akhirnya ya udah deh tahu gitu ya tentang teknologi editing ini, tapi kalau untuk pekerjaan nggak pakai dia gitu ya. Nggak pakai. Tapi untuk iseng-iseng pakai nggak? Nggak juga ya. Mana tahu gitu. Tapi kan memang kalau kita lihat gosipnya, bukan gosip sih, tapi kayak yang beredar di luar sana, kalau si AI ini kan nantinya pelan-pelan akan menggantikan posisi para fotografer, videografer. Gimana sih kalau itu menurut Tata? Enggak sih Kak, karena setiap orang itu kita punya pemahamannya masing-masing ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang suka sama si AI, tapi nggak menutup kemungkinan ada 30 orang yang masih suka sama fotografer yang asli gitu. Benar. Sama kayak kayak kita bilang aja kalau sering motoin wedding, klien yang orang tua itu pasti mereka lebih prefer editan yang udah kayak orang tua ini difotoin zaman dulu gitu Kak. Jadi kayak ya udah editannya asal terang aja udah cukup gitu. Jadi benar. Ada yang kayak gitu. Iya. Tetap bakalan ada pasarnya sih. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga dengan kedatangan dan kehadiran si AI ini tadi yang memang sempat menghebohkan dan juga membuat khawatir banyak pihak ya. Tapi Tata masih slow aja. Slow bahkan sampai buka bisnis baru dia ya. Ini yang bikin kita bingung. Toh kalau nanti AI menggantikan posisi Tata, dia udah ada bisnis baru BTW gitu ya. Morning Mama ini memang konsep coffee shop. Tadinya tuh kita mikirnya apa khusus ibu-ibu nih yang datang, apa khusus mama-mama nih yang datang gitu. Tapi sebenarnya itu nggak sih yang menjadi tujuannya atau gimana sih? Sebenarnya Morning Mama itu tujuan awalnya tuh ada coffee shop yang buka di pagi hari, tapi mereka udah menyediakan makanan. Iya gitu. Benar. Jadi memang kenapa namanya Morning Mama, karena memang makanannya itu homemade semua Kak. Jadi memang si tante yang kasihin resep. Jadi memang resep biasa makanan di rumah gitu, kayak nasi goreng, ada katsu juga gitu-gitu. Jadi memang jadi walaupun orang sarapan di coffee shop pagi-pagi, tapi mereka kayak ngerasain sarapan di rumah sendiri gitu. Benar, setuju. Jadi bisa dibilang tadinya mungkin pasarnya ini yang mau dituju tuh mamah-mamah yang baru nganter anak sekolah. Iya, bener. Lapar, males sarapan di rumah, bisa sambil ngopi cantik di Morning Mama gitu. Banyak banget kayak gitu teman Tata. Kak udah buka nggak pagi? Udah, iya nih baru siap ngantar anak, nggak tahu mau nungguin di mana, ya udah ke situ gitu. Tapi kalau main ke coffee shopnya Tata, difotoin juga nggak sih sama Tata gitu? Mana tahu ada servis khusus gitu ya. Iya rencana di lantai 2-nya memang mau buat kantor. Dan rencana ada studio food fotografi. Jadi kalau misalnya yang memang UMKM
cam, yang mau difotoin ya bisa langsung ke studio gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya ini satu tempat yang menjadi solusi banyak orang ya. Oke, jadi lapar, haus, bisa dibawa. Iya. Butuh untuk kerjaan, ada colokan di mana-mana. Iya tuh, iya benar. Ada Ya. wifi. Nah, Tika juga kebetulan udah main ke Morning Mama juga. Nah, itu colokan hampir di setiap meja gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Dan yang positif, bukan positif, lebihnya lagi juga, plusnya itu adalah ini tuh coffee shop estetik banget. Kebayang ini yang punya memang seorang fotografer. Kenapa? Karena memang kayak di setiap sudutnya tuh dipikirin banget ya, Ta. Jadi kayak mau foto di sudut manapun bisa, guys. Jadi nggak cuman satu tempat. Oke, silakan itu pojok untuk foto di situ, yang instagramable, bisa dan lain-lain. Ini enggak. Kamu mau duduk di sudut sini, foto bisa. Duduk di sudut sana, foto bisa. Ya, iya kan, Ta. Sebenarnya itu juga ya mungkin ya, yang tujuan Tata bikin coffee shop yang estetik kayak gitu. Belajar dari pengalaman sih, Kak. Karena kan kebanyakan kayak orang ya udah di sosial media aja gitu yang bagus, tetapi lupa dipikirin offline shopnya. Jadi kayak memang benar-benar sekarang selain tempat yang istilah anak sekarang estetik, selain tempat yang bagus, instagramable, kita juga harus mikirin makanan yang enak. Jadi itu sih dua poin penting. Jadi nggak cuma tempat yang bagus tapi makanannya nggak enak gitu. Dua-duanya harus tetap harus ada gitu. Karena orang juga nggak akan balik lagi ya kalau mungkin makanannya kurang gitu, apalagi pelayanan mungkin ya. Nah, kalau sama Tata di Morning Mama mau dilayani langsung sama owner bisa banget. Iya, sering nih. Ownernya malah yang kadang beli telur dulu ya, ownernya itu bukan orang lain. Ownernya yang belanja gitu, terus mau jadi barista bisa. Makanya kayak anak-anak tuh jadi heran kan, kebanyakan. Makanya itu salah satu hal yang tetap pelajarin juga. Kebetulan Om juga pebisnis kan, jadi memang benar-benar kita sebagai owner harus turun langsung, Kak. Jadi kita tahu nih kesalahannya di mana. Karena kebanyakan sekarang kita ngelihat owner di Banda Aceh, owner coffee shop di Banda Aceh, mereka tuh sangat percaya kepada manajernya. Mereka tuh jarang banget turun langsung. Padahal banyak banget permasalahan di SDM kita ini, dan itu susah banget SDM di Banda Aceh ini. Susah banget ngaturnya, Kak. Iya, benar-benar. Apalagi di usia Tata yang bisa dibilang masih muda gitu, yang harus yang udah punya karyawan yang harus diatur juga. Dan itu mungkin agak PR ya. PR banget. Tapi sebenarnya kalau untuk profesi sebagai fotografer, terus juga pebisnis, owner dari satu coffee shop gitu, susah nggak sih untuk bagi waktu, Ta? Jadi kan memaintain SDM itu kan sulit ya, tapi klien juga kan lumayan gitu ya, gitu. Susah nggak sih untuk bagi waktu untuk dua profesi ini? Untuk awalnya agak susah sih, Kak, dan alhamdulillah nih udah 4 bulan udah bisa ditinggalin. Jadi memang benar-benar pas awal pembangunan si Morning Mama ini sampai bulan ketiga itu masih belum bisa ditinggalin, dan Tata terpaksa ninggalin kerjaan fotografi gitu. Jadi memang baru minggu ini sih yang Tata ada kegiatan foto, dan ya itu memang harus ada salah satu yang dikorbankan. Tapi yang nggak menutup job lain dong. Tata ada juga job remote dari Jakarta gitu. Jadi mungkin masih ada penghasilan di situ. Jadi memang tetap harus ada yang dikorbankan. Tidak bisa kita mau dua-dua sekali jalan gitu ya. Tapi akhirnya Tata memilih anak yang ini dulu deh, yang baru lahir ini dulu, yang lebih diprioritaskan gitu. Toh fotografi juga akan tetap bisa jalan nanti-nantinya gitu ya. Nah, menariknya dari tadi tuh kita ngobrol, itu yang Tata bahas adalah bantuan dari Tante, terus juga pengalaman Om sebagai pebisnis gitu. Apakah Om dan Tante ini yang memang jadi support supporter utamanya Tata gitu? Iya, benar. Karena kan memang Tata tinggal sama Om dan Tante, dan orang tua kebetulan pada kena tsunami semua ya, yang tsunami Aceh 2004 ya. Jadi memang rumah Tata dulu di Lampu memang habis semua ya, Kak. Jadi kayak memang dari kecil tuh umur 8 tahun memang udah tinggal sama Tante sama Om, dan alhamdulillah sampai Tata sekarang mau 27 tahun. Mereka masih bersedia. Iya, masih memang sangat mensupport. Ini aja tadi mau podcast di sini. Oh ya, semangat. Seru banget gitu. Jadi gitu, Tata ini juga seorang survivor dari tsunami. Berarti di umur yang masih kecil banget ya, udah sendiri ya, Ta? Bener. Bisa berarti
pantas aja di usia yang masih semuda ini itu udah survive banget di segala kondisi. Iya benar Kak, harus. Berarti Tata tinggal sendiri banget Tinggal gitu. sendiri. Saudara yang lain? Iya itu tante itu Nggak, maksudnya ada kayak ayah. adik, Adik kakak. enggak, meninggal juga sih karena Oke. cuman berdua kan. Oke. Jadi memang kebetulan hari Sabtunya ke Nesu kan memang nggak kena kan. Iya. Jadi yang lainnya tuh pada di Lampu U semua. Oh wow. Tata Gitu. sendiri yang karena Iya. ngapain sih Ta? Biasa diajak main PS sama anaknya tante, jadi nggak bisa Oke. nolak gitu. Oke. Jadi akhirnya Tata harus hidup sendiri dan nggak sendiri deh ya. Akhirnya ini sama tante sama Iya. om gitu sampai saat ini. Iya. Oke, dan mereka yang paling support segala kegiatan Tata, Iya. segala bisnis yang mau Tata jalani juga gitu. Jadi kemana-mana juga bilangnya ini anak saya yang paling pertama gitu. Jadi kayak wah, beruntung banget ya Tata. Iya. Tata merasa apa sih gitu yang Tata rasakan gitu di tengah mungkin kita bilang Tata juga kena musibah gitu ya. Tapi Tata dikaruniai om dan tante yang luar biasa ngomong banget gitu. Tata sebenarnya merasa beruntungkah atau merasa seperti apa? merasa beruntung sih Kak. Terus mungkin didikan dari kecil juga nggak dimanja banget. Oke. Karena dari dulu anaknya udah bandel banget. Kita sebutnya bukan bandel tapi lebih ke memang kreatif. Kreatif. Sampai manjat pohon. Manjat pohon. Walaupun jenis kelamin perempuan gitu ya. Mungkin dulu orang tua Tata pengennya anak laki-laki kali ya Tata ya. Bisa jadi Kak. Anak pertama lagi ya. Iya. Oke. Jadi memang didikannya udah apa ya, sedisiplin itu ya Iya. Ta. Gitu sampai Tata bisa menjalani ini segitu apa ya, kuat banget gitu ya kan banyak banget drama yang harus dijalani dari umur 8 tahun Banget. Belum lagi denial tsunami. Terus iya. ya, pernah juga sih Kak kayak kena mental health gitu. Iya. Karena memang wow banget gitu, trauma sana sini. Tapi ya alhamdulillah harus mau nggak mau harus dihadapin ya Kak. Ya udah, sempet tuh sebulanan ke laut terus kayak orang gila. Iya. Jadi kayak mau menolak apa sih keadaan tapi mau balik juga ke situ gitu Nah ya. makanya sekarang duka tuh sebenarnya memang harus diterima. Tata dari kecil udah denial, jadi numpuk meledaknya pas udah gede gitu. Oke. Jadi alhamdulillah di lingkungan kampus pun, lingkungan pas SMK pun juga teman Tata baik-baik. Jadi kayak memang mereka salah satu yang membantu Tata tetap kuat gitu. Selain memang grup kajian kita ya Tata. Insya Allah tahun depan umroh ya Insya Allah kita. tahun depan umroh ya. Jadi kalau teman-teman bingung, sebenarnya kita punya grup ya yang judulnya kajian umroh 2024 insya Allah ya. Tapi isi kajian itu selain ya kita membahas segala sesuatu yang menyangkut agama juga isinya hahaha. Iya. Nah tapi saling support sebenarnya satu Iya, sama lain gitu. benar. Nah berarti kan memang peran om dan tante di sini cukup besar ya Ta, Iya. sampai Tata bisa ada di posisi saat ini gitu. Apa sih Ta yang pengen disampaikan? Aduh, ini gengsian semua nih. Kali ini di sini kita patahkan gengsinya Tata ya. Apa sih Ta yang kalau bisa ngomong langsung mungkin nggak bisa ya. Aku sayang berkaca-kaca ya. Kalau Apa bisa ya? ngomong langsung, kira-kira apa yang pengen disampaikan ke om dan tante yang udah welcome banget sama Tata dari umur 8 tahun itu tadi sampai segede ini, sampai berada di posisi ini. Silakan Tata. Om tante harus nonton. Silakan Ta, apa Nanti mau disampaikan? sembunyiin lah linknya. Aduh, apa ya? Terima kasih sudah menjadi orang tua yang sangat baik untuk Tata. Udah, itu aja. Gengsian banget Gengsi nih banget. Oke, berarti memang sebenarnya rasa terima kasih itu kalau diucapkan mungkin nggak kelihatan Iya. gimana banget, tapi sebenarnya dari Tatanya sendiri memang merasa gila ya diurusin sampai Iya. seumur ini dan disupport yang luar biasa juga. Itu yang membuat Tata mungkin Iya. bisa sekuat ini juga gitu ya. Nggak kebayang kalau nggak sama om tante ya. Iya makanya Kak, dan alhamdulillah juga Hmm. mau 27 tahun tuh masih belum ada kapan nikah, belum ada. Oh, wow. Jadi itu kayak wow. Ini salah satu
privilege untuk anak-anak gadis di zaman sekarang yang memang umur 24 udah ditanyain kapan nikah gitu ya. Jadi kalau di umur 27 belum ditanyain itu adalah privilege ya. Banget guys. Iya, karena di mana-mana kayak baru tamat SMA kapan dilamar gitu. Apa sih gitu ya. Apa sih yang dikejar gitu ya. Oke, berarti ini masih mau terus seriusin bisnisnya. Apa yang mau di apa ya? Ada rencana yang lebih besar lagi mungkin ke depan atau mungkin balik ke fotografi nih misalnya gitu. Ada rencana nggak sih Ta untuk bikin pameran foto untuk hasil-hasil karyanya Tata? Kalau rencana udah dari bulan kemarin ya Kak. Jadi kebetulan kemarin juga baru ada acara collaboration Morning Mama, Karen Space dan Sophie's Library. Nah jadi sebelumnya sama Kak Raihan, Bu Raihan sih kami biasanya manggilnya, owner dari Sophie's. Jadi memang udah ngomongin, yuklah kita pameran sekalian Tata ngajarin materi fotografi gitu-gitu. Jadi kayak memang belum terrealisasi aja sih. Dan kalaupun pameran, dulu Tata sering masuk ke pameran kayak mengenang apa sih tsunami itu dan beberapa kali karena memang untuk akhir-akhir tahun ini sejak COVID itu memang udah jarang banget Banda Aceh buat pameran Kak. Kecuali PFI ya, kalau PFI emang sering banget gitu kan. Kalau misalnya dari komunitas biasanya kami sering buat pameran, cuman nggak tahu sih karena mungkin komunitasnya udah pada tua-tua ya bapak-bapak dan ibu-ibu itu, jadi kayak memang udah produktif jadinya ya udah nggak ini lagi, udah kurang aktif jadi komunitasnya. Mungkin insya Allah ke depannya. Berarti tadi sempat juga ikut pameran mengenang tsunami itu. Ke-trigger nggak sih Ta ikut? Enggak sih Kak, justru kayak senang banget gitu ya. Jadi alhamdulillah pameran pertama yang dibuat oleh salah satu media terbesar di Indonesia gitu, terpilih satu foto dan kemudian pameran tahun berikutnya terpilih 3 foto. Jadi kayak bener-bener disandingin sama jurnalis hebat itu, kayak wow banget Kak. Itulah hasil dari foto street tadi gitu. Jadi kayak memang bener-bener kebanyakan foto laut sih yang memang dipilih foto Tata gitu. Tapi itu yang Tata pilih, yang Tata foto hasil karya Tata maksudnya itu kan udah jauh banget nih dari terjadinya tsunami gitu. Sedangkan kalau di acara pameran fotografi mengenang tsunami itu kan biasa rata-rata foto memang hasil dari tsunami itu sendiri gitu. Nah, Tata sendiri apa yang Tata tawarkan gitu dari hasil foto Tata? Jadi ini setelah tsunami itu gimana sih kehidupan di Banda Aceh gitu. Jadi sebenarnya mereka juga ada ngasih tema-temanya Kak. Kita tinggal pilih aja nanti mana yang memenuhi kategori mereka, ya mereka bakalan kurasi. Mereka kurasi dulu baru mereka pilih yang mana yang terbaik gitu. Karena kalau memang temanya tema fotonya adalah tsunami, foto sendiri aja sebagai korban. Iya kan Ta, gitu ya. Tapi Tata memilih berarti kehidupan setelah bencana tsunami. Iya, kehidupan orang-orang di pesisir gitu. Jadi kayak ya udah, kita orang Aceh, kita hidup di pinggir laut, ya mau nggak mau kita tetap harus berdamai dengan masa lalu. Balik gitu. lagi ke tempat kejadian, ke TKP ya, yang tadinya orang kita kirain nggak akan ada lagi deh yang mau tinggal di Lampu U tuh. Nggak akan ada lagi. Nggak taunya sekarang rumah gede-gede banget di situ. Mana buat apa, Bungalow Cafe. Bungalow buat nggak pernah sepi. Iya benar, luar biasa. Berarti memang apa ya? Kak Tata sendiri berarti sebelum fotografinya yang diseriusin berarti lebih banyak foto-foto esai gitu ya? Iya, foto esai. Kebanyakan gitu. Cuman kan karena foto esai kita harus gimana ya cara dapatin cuan gitu ya. Kebetulan juga udah tamat kuliah gitu kan. Jadi kayak balik mungkin lagi gak ada kerjaan. Balik lagi nggak bisa ego yang didepankan bener, ya, harus rasional. Nggak bisa idealis, gila-gila idealis ya, nggak bisa ya. Oke. Jadi akhirnya cari segmen-segmen lain yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak. Bener. Oke, berarti dari bisnis fotografi dan juga kafe atau juga coffee shop, itu mana nih yang lebih gitu cuannya, yang mana nih Ta? Apa ya Kak, imbang kayaknya ya. Karena kalau misalnya bisnis food kan juga baru merintis nih, jadi kayak memang kita nggak bisa apa ya,
Tata malahan nggak boleh bayar ekspektasi. karyawan pakai gaji sendiri gitu ya. Iya, Karena iya. memang baru masih berdarah-darah sih. Benar, Mungkin benar. tahun depan baru bisa kita lihat. Mungkin nanti diundang lagi baru bisa Tata jawab. Iya. lebih Diundang lebih yang sekali mana lagi gitu. ya. Oke. Berarti memang karena imbang makanya nggak ada yang ditinggalin salah satu Iya. BTW ya. Apalagi memang fotografi ini kan memang udah Tata jalani dari Iya. 2016 Dan hobi sendiri. juga sih, Hobi Kak. ya. Berarti kalau kita biasanya akan lebih banyak menghabiskan uang itu untuk hobi Iya. memang ya. Nah untuk lensa yang biasanya kita tahu harganya juga lumayan. gitu. Biasanya Tata suka pakai lensa berapa sih untuk food fotografi? Lensa 50 sih. Oke. Dan itu lensa sejuta umat. Jadi mungkin orang kalau Oke. ngelihat foto Tata pakai lensa apa, kamera Iya, apa? iya, Padahal iya. Tata cuma pakai Canon 700D dan itu Oke. kamera zaman bahla Oke, banget. oke. Mungkin sekarang nggak dijual lagi ya, Kak. Terus pakai lensa. Ini rahasianya ya, dengarkan baik-baik. Oke. Terus Canon. lensanya itu cuman Canon 50mm aja. Itu lensa Oke. yang nggak bisa di zoom itu. Oke. Jadi kalau kita memang udah dekat ya udah kita aja yang jauh gitu. Oke. Kita aja yang menjauh ke belakang. Atau kalau mau dekat kita aja yang maju gitu ya. Iya. Jadi karena banyaknya prioritas yang lain, Iya. jadi nggak bisa memenuhi membeli kamera baru. Ya udah kita manfaatkan aja Oke, bakat kita Iya. untuk bisa memperbagus si foto ini. Gitu sih Kak, moto hidup. Oke, moto hidup ya. Jadi nggak perlu keluar uang banyak Iya. untuk upgrade alat. Yang Betul. penting skill aja diasah. Ya. Iya. Yang bikin nggak tidur itu tadi mengasah skill supaya nggak perlu habis uang untuk upgrade alat itu tadi Iya. ya. Tapi memang biasanya Tata kemana-mana suka bawa kamera dan atau lensa favorit gitu juga. Nggak Kalau selalu. sekarang udah enggak karena kan udah memantapkan diri nih di food fotografi dan Oke. juga wedding. Jadi Oke. kecuali kalau misalnya ada klien memang ada jadwal foto sama klien itu baru bawa. Kalau dulu kan karena itu keren tuh ada acara di sini ada acara di sana tuh pasti kamera dalam tas. Kalau sekarang udah tua ya Kak, udah jompo. Jadi sedikit jalan aja udah capek. Udah capek. Oke, jadi nggak kepikiran lagi untuk ngambil momen apapun di jalan gitu Iya, ya. jadi Kecuali- sekarang lebih gunain HP aja udah. Oh iya benar, karena memang tetap karena ada ilmu editing yang luar biasa, nggak perlu kamera, HP aja ya. Jadi tetap bisa gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada nggak sih tips khusus untuk food fotografi ini gitu, yang apa yang harus diperhatikan mungkin gitu supaya bisa share ilmu juga Iya, nih ke benar. teman-teman yang mungkin baru mau mulai belajar, baru mau mulai seriusin di Iya. food fotografi ini. Tipsnya itu jangan remehin cahaya karena memang di food itu cahaya tuh paling penting. Oke. Misalnya kalau kayak tadi nggak ada lighting, kita bisa gunain matahari yang terang gitu dan properti juga itu sangat penting karena kalau makanannya nggak sesuai sama si propertinya, Iya. itu bakalan aneh banget, bakalan nggak nyambung banget nanti fotonya. Oke. Itu sih sama editing. Jangan sampai warna nasi putih jadi kuning. Oke. Jadi Jangan orang sampai bingung. itu nasi minyak jadinya nasi kuning gitu ya. Oke. Itu sih yang editing itu. Oke, berarti memang untuk dunia fotografi ini cahaya itu penting banget di atas segala-galanya ya. Oke. Jadi mungkin orang ngelihatnya kok ada lighting yang kayak di studio ini Iya. itu lebih mudah. Enggak, sebenarnya lighting studio ini yang lebih kita PR untuk ngaturnya. Apalagi Oke. kalau di food. Apalagi kalau kita foto kopi botolan, itu kan ada cahaya yang Iya, memang yang mantul. yang mantul itu PR banget. Makanya itu ada diffuser, ada yang kayak untuk penghalang-penghalangnya itu juga harus dipikirin Oh, gitu. wow, Jadi ribet memang loh. ribet banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di Instagram para coffee shop ini yang foto botol minumannya atau foto botol kopinya itu Iya. udah bagus banget, itu bukan sekedar foto jepret gitu aja ya, ternyata ada penghalang selain lighting tadi, ada penghalang cahaya juga dan lain-lain ya, Ta. Iya. Capek banget mikirinnya gitu ya. Oke, berarti seperti apa kita bisa memanfaatkan cahaya juga kalau kita Benar. nggak punya lighting ya. Iya. Berarti kalau kita nggak punya lighting yang mumpuni, kita memanfaatkan cahaya matahari. Kalau mendung, silakan pulang. Iya, gagal total. Kalau Terus, mendung, iya, silakan kalau pulang. misalnya matahari tipsnya jangan foto di atas jam 4. Jadi kalau udah jam 4, jam 5, jam 6 itu emang udah pas kita editingnya itu jadi noise semua Kak, karena udah terlalu gelap. Kan kita Oke. kalau food itu kita butuh detail-detail kayak apa sih, kalau misalnya kita fotoin bakwan misalnya, kan kita harus adain detail si udangnya Iya, atau iya. ada yang kayak
tekstur dari bakwan itu teksturnya sendiri. itu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya cahayanya gelap banget, apalagi Hmm. kalau pakai cahaya matahari, itu udah nggak dapat lagi. Oke. Bisa sebenarnya kita terangin pas editing, Mhm. tapi fotonya nanti jadi noise. Dan satu lagi, settingan kamera usahain pakai RAW dan Oke. JPEG. Karena kalau misalnya kita pakai format JPEG doang, itu pas kita editingnya tuh nggak banyak yang bisa kita ubah, karena dia bakalan bakalan terubah semua. Kalau misalnya RAW itu kita bisa Milih ya. lebih detail gitu. Jadi mau warna merahnya lebih detail, warna ininya lebih detail. Jadi fotonya itu nggak rusak. Nah, itu sih kalau misalnya memang di lapangan, aku nggak ada lighting nih, aku ini. Jadi kita bisa, kalau kita pakai settingan foto dengan format RAW, kita bisa maksimalin di editingnya. Jadi fotonya tuh nggak gampang rusak. Kalau JPEG tuh ya susah, sama Bisa. kayak wedding juga. Oke. Jadi kalau pakai JPEG misalnya foto tuh terlalu gelap mukanya, jadi itu kalau misalnya bisa aja kita putihin, tapi karena semuanya formatnya itu jadi gampang rusak fotonya gitu. Oke, tuh tips Itu dari Tata tuh ya, dari fotografer yang memang memanfaatkan segala skill yang ada ya. Tapi ada nggak sih apa ya, bisa dibilang apa sih, kayak pas lagi fotoin produk mungkin itu apa yang paling berkesan gitu dari kegiatan itu sendiri gitu? Apakah dapat orderan foto, bisa nih kayak dapat orderan foto iklan produk gitu, yang berkesannya tuh apa? Apakah bayarannya yang berkesan, kesulitannya gitu, atau prosesnya gitu? Apa sih yang Prosesnya sih Kak, Proses. misalnya kayak apa tuh yang nih ya? paling yang paling Tata ingat sampai sekarang, ini gila nih untuk fotoin dia satu nih, gila. Udah deh ini kayaknya waktu aku habis hampir setengah tahun untuk dia satu. Fotoin misal. parfum sih dari salah satu brand terbesar di Banda Aceh ini. Oke. Itu luar biasa karena kan pantulan itu tadi. Jadi kayak memang apalagi di botol kaca ya. Iya, fotoin itu dan fotoin kopi botolan tadi. Jadi kayak bener-bener kayak udah 1 jam fotonya gagal semua Kak. Jadi memang nggak ada yang bagus. Maksudnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Nggak ngejual banget gitu fotonya. Jadi memang bolak-balik geser sana geser sini lightingnya barulah tuh. Jadi kayak orang mikirinnya foto tuh 5 menit doang, enggak. Mungkin bisa 1 jam. Dan bisa 2 2 jam gagal gitu iya, ya. bener. Dan That's itu harus why. ulang lagi. Ada sih yang paling berkesan juga, fotoin parfum merek brand lain juga yang Banda Aceh. Dia udah brief mau gini ya gini udah Tata udah fotoin dan dia nggak suka, foto ulang Oh wow. dengan properti yang berbeda lagi Berbeda. gitu. Jadi memang Wow, berarti di sini Sabar. iya, kesabaran juga sangat-sangat dituntut Iya. ya. Oke, berarti balik lagi nih, kadang-kadang ulah si lighting ini tadi ya. iya benar Berarti penggunaan stick lighting tuh juga agak tricky. banget. Oke. Jadi memang kita harus benar-benar paham arah cahayanya dan paham kita mau pakai angle yang mana nih. Apalagi kalau untuk fotoin satu doang kayak parfum, saya satu doang kan Iya. kita tinggal mainin cahaya gitu. Iya, Itu iya. benar-benar harus mikirin banget lightingnya. Nanti ada ini juga untuk yang kayak apa sih Shadownya. shadownya itu juga harus kita pikirin gitu. Nanti kalau misalnya cahayanya dari sini udah nampak shadownya gitu di samping, jadi harus lewat mana ya cahayanya Iya, iya, gitu. bener, Jadi bener, untuk bener. meminimalisir si shadow itu Belajar sebenarnya. fisika lagi dong kalau gitu ya. Iya Arah dong, cahaya, iya, arah jatuhnya cahaya. Iya benar, dengan kemiringan segini Iya. cahaya akan mengikuti di daerah segini. Aduh, pusing guys ya. Oke, jadi ini kesulitan yang biasa dihadapi oleh food fotografi atau fotografer yang fotoin food atau juga produk Iya. gitu. Apalagi produknya tuh yang kayak parfum gitu ya, yang bahannya tuh dari materialnya tuh dari Iya. kaca gitu-gitu ya. Dan juga Oke. potret juga Kak. Jadi kayak kita tuh orang seringnya foto jam 12 siang. Itu nggak boleh banget. Jadi kalau misalnya memang mau foto orang, itu tuh minimal sampai jam, kalau pagi ya sampai jam 10, dan siangnya tuh jam 3 siang sampai jam 5. Karena kalau dari jam 11 sampai jam 1 itu cahaya matahari lagi di atas. Di atas apa sih? Jadi di sini ada bayangan. Iya, benar. Jadi itu nggak boleh banget foto di situ. Makanya kan orang bilang, kenapa ya gelap banget muka aku? Kenapa ya di bawah mata ada cahaya gelap banget? Sedong biasanya ya. Sedong. Makanya itu mungkin karena fotografernya mungkin nggak merhatiin waktu gitu.
Itu sih. Oke. Berarti Tata menjalani ini semua pasti punya ini dong, punya apa sih, fotografer favorit juga gitu ya. Punya kiblat mungkin ya. Siapa sih, kalau orang biasanya kan kalau kita tanya siapa sih fotografer favoritnya, biasa orang jawabnya tuh Darwis Triadi biasanya. Kalau Tata siapa? Lebih suka Steve McCurry sih. Dia tuh memang udah senior banget dan dia juga memang sukanya yang tua ya. Beda ya. Beda maaf, konsep. kita yang tua-tua aja gitu. Dia karena kenapa tuh? Karena apa ya, foto dia tuh semuanya tuh bercerita Kak. Jadi kayak dia sering mainin komposisi kayak warna, rule of third gitu-gitu lah. Jadi kayak memang benar-benar pas kita lihat fotonya tuh kita tuh tahu nih, oh dia lagi berusaha menceritakan tentang ini. Nah jadi kan foto tuh juga nggak ngasal foto, kita tuh harus menyelipkan sebuah cerita di situ. Jadi setiap orang yang ngelihat foto kita tuh nggak cuma satu ceritanya. Jadi 3 orang yang lihat mungkin bisa jadi 3 cerita yang berbeda-beda gitu. Itu baru foto yang berhasil kayak gitu. Ketika ada orang yang diam liatin foto kita sampai 10 detik atau 5 detik, itu berarti foto kita tuh udah berhasil. Gitu. Berarti sih. paksa aja mereka yang lihat foto kita, diam, berhenti, diam, 1, 2, 3 gitu, hitungin ya. Tapi biasanya kalau kayak gini-gini tuh kayak satu foto sebenarnya punya cerita yang ada beberapa cerita di dalamnya, atau sebenarnya punya makna tersendiri tanpa harus kita tulis gitu ya. Ini kan lebih kayak ini juga nggak sih, kayak misalnya kita nonton film gitu, tanpa harus dikasih tahu detail dengan sinopsisnya atau narasinya, tapi kita jadi tahu nih jalan ceritanya. Tata sendiri itu ngaruh nggak sih, suka nonton film mempengaruhi hasil foto nggak gitu? Iya pasti. Jadi Tata suka nonton film? Iya. Jadi referensi juga. Makanya sering drama Korea itu salah satu sinematik yang paling bagus sih Kak, karena mereka komposisinya, si long shoot apa-apa gitu-gitunya tuh, angle-nya tuh memang bagus banget. Korea itu tadi? Iya, jadi cara mereka nge-cut scene 1 ke scene 2 tuh memang keren bagus banget ya. Berarti produser harus sering-sering nonton Korea ya. Nih, mulai hari ini nonton Korea supaya nanti kita kalau bikin kayak paket-paket perjalanan kemana gitu ya, cut-cutnya itu bagus ya nanti ya. Tuh produser catatan. Jadi berarti memang karena senang nonton film juga, mempengaruhi referensi juga. Iya benar Kak. Oke, keren banget. Jadi kalau dari semua genre film, bukan genre sih, tapi kayak misalnya film Korea, film yang dibikin sama ya Hollywood gitu ya, dan Bollywood, mana yang paling bagus kalau menurut Tata? Tergantung sih Kak. Tergantung sih, karena kadang-kadang suka Korea, suka India juga gitu ya. Gak tau sih, India udah lama banget nggak nonton. Terakhir nonton memang Korea, tapi yang versi thrillernya gitu. Jadi memang anaknya memang senengnya gitu ya, memang ya. Karena kan memang gitu. Kayak tadi Tata sering pakai apa sih, kayak lebih pakai apa sih namanya, presetnya tuh kayak mood, gitu-gitu ya. Jadi kan kayak memang lebih masuk aja gitu sama selera. Tapi Tata jual preset sendiri nggak sih? Iya. Jualan juga dia guys ya. Karena kan sekarang nih anak-anak senja zaman sekarang nih kan seneng banget tuh preset-preset yang kayak gitu ya, yang gelap-gelap, kadang ngeblur, setengah blur, setengah enggak gitu ya. Jadi jual juga ya. Boleh dong dipromoin presetnya. Ada di bio Instagram Tata. Apa tuh Instagramnya? QRRTYN. Tuh susah banget lagi. Soalnya orang bilang, kenapa sih gitu namanya? Iya, susah dicari lagi. Itu cuma ngilangin huruf vokal doang Kak. Kurata Ayuni, huruf vokalnya dihilangin jadi QRRTYN. Gitu doang, simple. Simple buat kamu, nggak simple untuk orangnya nyari nama kamu ya. Sih. Jadi boleh main-main ke Instagramnya Tata, QRRTYN. Di situ nanti ada preset-preset yang Tata jual, terus juga portofolio Tata gitu ya. Nah nanti kalau ada yang pengen pakai jasanya Tata gitu, bisa langsung hubungi Tika. Sekarang udah jadi manajernya Tata, mohon langsung maaf ya. Udah jadi manajernya Tata, mohon maaf. Jadi kalau mau bisa langsung hubungi Tika. Tapi selama ini, apalagi di tahun-tahun kayak gini, dimana orang udah pada tahu nih preset-preset yang gitu ya, style-style yang oke lah untuk satu foto gitu. Biasanya tuh orderan dari klien tuh senengnya yang kayak mana sih gitu, foto seperti apa gitu, apa ikutin tren yang sekarang kayak yang mood dan lain-lain gitu, atau enggak, pokoknya saya mau foto yang
versinya dia gitu. Iya, yang itu. Kalau misalnya kebanyakan kayak tadi Tata bilang, orang kalau ngorder foto ke Tata ya udah kayak editan Tata biasa gitu. Jadi kayak jarang banget yang kayak, "Tata, aku mau yang kayak gini ya, mau yang kayak gitu," jarang banget. Oke, berarti mereka memang udah tahu kalau mau pakai jasanya Tata dengan stylenya Tata, berarti mereka memang sudah setuju dengan itu gitu biasanya. Jadi jarang banget ada, paling gini doang sih kalau misalnya memang klien yang komen, jadi mereka kayak, "Kak, terlalu kuning fotonya." Nah itu paling diturunin sedikit si temperaturnya biar nggak terlalu kuning gitu aja sih. Oke, paling kayak gitu-gitu. Tapi Tata tetap ini juga ya, mendengar masukan dari klien juga gitu. Enggak yang tiba-tiba diem tunggu hasilnya gitu, enggak ya. Nah itu juga kayak pas awal klien order, jadi udah langsung tanya mau editan kayak gimana Kak. Mau yang terang-terang atau mau yang gelap-gelap gitu doang. Kalau itu nanti atau boleh kirim referensinya nggak Kak? Ya udah dikirim referensi. Kebanyakan memang referensinya tuh tone-nya tuh emang kayak Tata gitu. Jadi kayak ya udah capek ini lagi, easy peasy man gitu ya. Tapi kan karena memang kalau balik lagi nih, ingat zaman-zaman dulu kayaknya foto-foto wedding tuh nggak ada tuh yang request ke fotografernya mau yang kayak gini, mau kayak gini, terima aja hasilnya kali ya kan. Nggak ada yang minta tone-nya ini ya gitu, nggak ada gitu. Mungkin karena itu tadi ya, dulu mungkin belum banyak pilihan dan klien itu belum pada banyak tahu gitu. Kalau sekarang kan udah pada pinter-pinter. Sekarang iya benar Kak, jadi dia udah tahu nih aku suka yang modelan gini dan alhamdulillah sih jadi orang-orang di Banda Aceh ini juga udah terinfluence dari dunia luar juga. Jadi mereka tuh nggak mendekam di sini kayak aku nggak tahu apa-apa. Jadi mereka udah banyak tahu gitu. Jadi justru itu bagus. Kita sebagai fotografer juga nggak capek-capek lagi ngasih referensi atau materi-materi lain gitu ya. Oke, berarti memang ini sebenarnya ini ya, pengetahuan atau juga klien yang memang udah banyak taunya gitu, justru sebenarnya membantu para fotografer juga gitu, kecuali yang nyinyir. Itu nggak usah kita bahas lagi ya Kak. Benar, karena memang kadang makin banyak tahu makin banyak nyinyirnya gitu. Dan apalagi kalau misalnya dia maunya gini, itu ya kayak tadi membantu fotografer dan kita pun juga bisa memuaskan. Benar sesuai maunya dia gitu, karena sama pahamnya nih ya. Oke. Jadi ketika bisa mewujudkan keinginan dia tuh senang dan kita juga senang gitu. Benar, dan merasa kita berarti kita berhasil gitu ya untuk menyenangkan hati si klien kita. Luar biasa Tata. Mau pameran nanti beberapa waktu ke depan. Selain itu apalagi jangka panjang rencana jangka panjang? Morning mama kedua. Jangan lupa kalau butuh manajer ya. Boleh dibayar dengan cinta dan kasih sayang ya. Gak perlu modal. Oke, terakhir Tata, apa yang pengen Tata sampein? Mungkin motivasi deh untuk teman-teman yang mungkin kayak Tata di umur yang masih muda, udah mulai mau merintis karir gitu. Boleh, silakan Tata. Jangan putus asa. Itu sih, kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar, terus belajar. Jangan pernah mikirin aku tuh nggak bisa. Coba aja dulu, karena gagal sekali dua kali itu masih masih bisa dikondisikan. Jadi kalau misalnya nggak gagal sekali dua kali, kita nggak bakalan tahu kedepannya kita tuh bakalan kayak gini gitu. Kayak Tata juga dulu sering banget nih, aku nggak bisa, aku takut, sampai yang down itu dia kayak kok diremehin banget ya aku, mentang-mentang aku perempuan gitu. Jadi kayak ya udah, kasih waktu untuk diri sendiri, menerima oh ya berarti kesalahan aku di sini, aku harus memperbaiki ini itu, dan ya udah bangkit lagi, jangan lupa bangkit lagi. Jadi kalaupun ada nyinyiran dari orang-orang, nggak usah diperdulikan. Dan harus berusaha untuk cari lingkungan yang baik setiap harinya. Kita tuh harus positive vibes. Ya jadi itu tadi jangan putus asa dan cari lingkungan yang positive vibes ya. Oke Tata, thank you banget sudah gabung dan juga main di Dapur Medsos ya. Udah sharing-sharing sama kita di sini. Mudah-mudahan benar-benar teman-teman yang nonton kita hari ini termotivasi ya untuk bisa lebih maju lagi. Oke, kalau gitu saya Tika Darmawan langsung pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.